Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dan mengakhiri kehidupan kita di hari ini. Semoga hari ini penuh dengan amal soleh. Semoga hari ini penuh dengan kebaikan. Semoga hari ini penuh dengan pahala. Dan semoga hari ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengharapkan kebaikan, keberkahan, pahala dalam mengisi hari-hari kita. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang telah menjadi aturan dan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Atau dalam bahasa lain bahwa jika kita ingin hari kita baik, kehidupan kita baik, aktivitas kita baik, kemudian kita mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah apa yang kita lakukan senantiasa sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Untuk itulah kemudian kita, bahkan khusus bagi laki-laki, setiap Jumat diingatkan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kehidupan kita menjadi baik, agar amal kita juga baik, agar apa yang kita lakukan datangkan kebaikan, dan balasan yang kita dapatkan juga adalah balasan yang baik, dan semua itu menjadi bekal kita di akhirat kelak. Tentunya baik yang dimaksud di sini adalah baik menurut standarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut standarnya Allah dan Rasul-Nya. Baik menurut standar Islam. Kenapa? Karena emang patokan dan pedoman hidup kita adalah bagaimana kita menyesuaikan diri kita agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga jika kita melakukan sesuatu sudah seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yakinlah bahwa kita telah melakukan kebaikan. Yakinlah insya Allah itu akan datangkan kebaikan. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan memberikan kebaikan buat kita semuanya. Karena ketika seseorang menilai sesuatu dengan kebaikan atas nama pribadi kita sendiri, maka sebenarnya penilaian baik menurut kita itu sangat subjektif sekali. Bagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, di mana di situ Allah berfirman, "Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak sukai, ternyata itu baik buat kamu. Demikian juga sebaliknya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrukum. Bisa jadi sesuatu yang kamu anggap baik menurut kamu, menurut ukuran manusia, menurut logika manusia, menurut akal manusia, itu apa? Syarrul lakum. Tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha tahu dan kamu tidak mengetahuinya. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin menjadi baik, maka lakukan yang baik-baik. Yang baik itu apa? Yang baik menurut Islam, yang baik menurut Allah, dan baik menurut Rasulullah SAW. Mungkin saja jadi apa yang kita lakukan tidak baik menurut manusia, nggak usah dipikirkan. Karena kita hidup mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masa dengan apa yang diomongin orang? Jika kita sudah yakin apa yang kita lakukan adalah satu kebaikan.
Baik di dalam segala hal, baik dalam sisi ibadah, baik dalam sisi muamalah, baik dalam sisi pergaulan sosial, baik dalam segala hal. Sehingga disinilah kemudian seorang mukmin dituntut untuk memahami dan tahu apa saja yang baik menurut agamanya. Agar dia tidak salah langkah, agar dia tidak keliru memilih satu pilihan dalam hidupnya. Dan agar apa yang dia lakukan, apa yang dia pilih adalah merupakan sesuatu yang baik memang menurut agamanya. Disitulah kemudian kita perlu ilmu. Termasuk baik dalam masalah muamalah. Kehidupan kita ini penuh dengan muamalah, banyak sekali. Masuk yang menjadi bagian dari kehidupan kita adalah muamalah iktisadiyah. Muamalah dalam masalah urusan ekonomi. Ini adalah merupakan hal-hal yang tidak pernah lepas dari kita. Setiap hari kita belanja, setiap hari kita melakukan transaksi jual beli, setiap hari kita mungkin membuat akad, setiap hari kita mungkin melayani konsumen dan macamnya, itu bagian dari muamalah ekonomi. Dan dari sekian banyak aturan-aturan yang ada dalam Islam tentang muamalah ekonomi ini, ada hal yang memang harus menjadi perhatian kita semuanya. Sebenarnya, masalah amalah dalam urusan ekonomi itu banyak sekali. Namun pada hari ini saya ingin fokus dalam masalah urusan muamalah riba. Kenapa? Kalau kita perhatikan riba ini bagi sebagian kaum muslimin masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Riba ini masih dianggap sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja. Riba ini masih dianggap hal yang enteng. Atau bahkan riba ini dianggap seperti sama dengan jual beli. Kalau itu yang terjadi, maka itulah yang menjadi pembuktian firman Allah dalam surah Baqarah ayat 275. Kita lihat sebelum kita membahas tentang surah Al-Baqarah 275, ternyata urusan riba ini adalah urusan yang sudah ada sejak zaman Rasul, bahkan sejak zaman jahiliyah dulu. Justru datangnya Islam untuk memperbaiki transaksi muamalah tersebut agar kita terhindar, bebas dan meninggalkan praktek-praktek riba. Kenapa? Di saat muamalah masalah riba ini dianggap biasa, di saat muamalah riba ini dianggap hal yang lumrah dalam berbisnis, maka justru Islam datang mengatakan ini bukan hal yang biasa. Ini bukan satu hal yang lumrah, justru ini makan petaka jika seorang melakukannya. Kenapa? Mari kita sama-sama mengkaji surah Al-Baqarah ayat 275. Saya berharap jamaah yang menyaksikan tayangan ini bisa sama kita mengkaji firman Allah ini. Silakan dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Di situ Allah berfirman mengawali dari pembahasan riba. Sebenarnya pembahasan riba ini tidak hanya ayat ini saja. Ada beberapa ayat-ayat tentang riba. Dan beberapa ayat tentang riba ini membuktikan bahwa memang proses untuk menghilangkan riba sejak zaman Rasulullah itu memang perlu waktu yang cukup panjang. Karena apa? Sama seperti bagaimana Islam ingin menghilangkan kebiasaan kaum muslimin dalam mengkonsumsi khamr. Sampai-sampai ketika Allah mengharamkan khamr, Allah buat syariat itu dengan tahapan sampai 3 kali turun ayat. Pertama, Allah memberikan gambaran bahwa minuman keras itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya. Atau bahwa mudaratnya jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Kemudian turun ayat lagi bahwa la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau dalam keadaan mabuk. Berarti apa? Kalaupun saat itu masih mabuk, disuruh ngatur waktu. Jangan sampai pas mabuk, pas waktu sholat. Mulai menata. Yang ketiga, baru turun ayat yang terakhir tentang khamr. Innamal khamru wal maisiru wal asabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi,
bahwasanya mengundi nasib itu adalah merupakan rijsun, perbuatan najis, perbuatan kotor, dan merupakan perbuatan setan, fajtanibuh, tinggalkan. Seperti itu bagaimana Allah membuat tahapan-tahapan tentang larangan khamr. Karena apa? Karena khamr itu menjadi suatu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Sudah merupakan tradisi, sudah biasa. Dan para sahabat itu pun masih ada yang minum khamr. Sampai kemudian turun ayat terakhir, kemudian mereka menumpahkan khamr-khamr di jalanan. Karena mereka sudah. Demikian juga dengan masalah riba. Riba itu sudah menjadi muamalah yang biasa di kalangan para jahiliyah dulu. Sehingga ketika Allah ingin mengharamkan riba, maka kemudian Allah perlu memberikan tahapan-tahapan. Di antaranya kita dilarang melakukan transaksi riba jahiliyah. Kemudian riba itu jangan berlipat-lipat, ad'af mudha'afah. Sampai kemudian turun ayat waru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba, sekecil apapun sisa-sisa riba kecil tinggalkan. Sampai itu. Nah, sehingga dalam hal ini masuk ayat yang tentang riba yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ayat yang pertama yaitu ayat 275 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba, dari hasil riba, dari transaksi riba, dari akad riba, maka menggambarkan apa? Mereka itu tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemakan setan karena kesurupan. Orang yang kesurupan karena kemasuk setan. Seperti itu. Bahasa gampangnya, orang pemakan riba yang melakukan transaksi riba, yang melakukan akad riba, itu seperti orang kesurupan kehidupannya. Orang kesurupan itu apa? Orang yang tidak bisa berpikir dengan baik, orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih, orang yang panik dalam menghadapi masalah-masalah keuangan. Akhirnya Allah menggambarkan seperti itu. Yang berikutnya apa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka melakukan transaksi riba apa? Dalam mindset mereka, dalam pikiran mereka, menyamakan antara riba dengan jual beli. Kalau seorang lakukan transaksi jual beli, ada barang, ada harga, sudah, cash and carry selesai. Jadi sudah. Tapi kalau riba, dia ini jual beli jasa. Saya menjual jasa meminjamkan uang kepada Anda. Saya minta jasanya. Nah, jasanya itulah yang kemudian di masyarakat dikenal dengan istilah apa? Bunga. Nilai lebih dari nilai pinjaman yang kita pinjam. Nilai lebih itulah yang dalam Islam dikenal dengan istilah riba. Dan Allah mengatakan, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Kalau jual beli Allah halalkan. Bahkan jual beli itu adalah di antara pekerjaan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi apa? Wa harramar riba. Mengharamkan riba. Kalau bahasanya dari Allah langsung wa harramar riba, ini harus jelas. Terkadang Allah memberikan gambaran tentang larangan itu apa? Dengan kata janganlah kamu begini, janganlah kamu ini. Kemudian kita bisa menyimpulkan kalau ada larangan, jangan, berarti itu haram. Tapi ini enggak. Ini kalimat dengan jelas Allah mengatakan bukan lagi pakai jangan, tapi apa? Haram riba. Langsung Allah vonis bahwa apa? Haram riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Yang berikutnya, faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha. Siapa yang sudah tahu, yang sudah datang peringatan kepadanya, jadi dia sudah tahu bahwa Islam melarang tentang riba, maka apa? Entah, berhenti. Mungkin dulu waktu awal-awal dia transaksi nggak tahu, karena kita disuruh terus belajarnya kita tahu bahwa riba itu haram dan sudah tahu bahwa itulah bukan aturan agama, aturan syariat, maka apa? Fantaha, berhenti. Ini Allah langsung mengatakan, pertama Allah menyebutkan haram riba, kemudian apa? Berhenti. Yang berikutnya Allah sampaikan, falahu ma salaf. Yang lalu sudahlah yang berlalu. Karena dulu kita tidak tahu, ya sudahlah, itu masa jahiliyah kita.
Sehingga Allah sendiri pun memaklumi. Falahu ma salah, baginya yang lalu sudahlah. Kemudian apa? Wa amruhu ilallah. Yang lalu itu sudah kita serahkan Allah karena ketidaktahuan kita. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Tapi lihat kalimat Allah selanjutnya. Wa man ada. Siapa yang kembali, maksudnya apa? Kembali melakukan transaksi riba, padahal dia sudah tahu bahwa riba itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kata Allah apa? Ini kalimatnya juga tegas. Faulaika ashabun nar. Allah tidak mengatakan ini dosa, tidak. Tapi Allah langsung mengatakan apa? Mereka itu yang sudah tahu hukum riba, tapi balik lagi bertransaksi riba, maka Allah mengatakan apa? Faulaika humun nar. Faulaika ashabun nar. Langsung. Seakan-akan Allah langsung vonis. Allah nggak lihat lagi amal-amal yang lainnya. Dia sudah transaksi riba, Allah nggak lihat lagi yang lainnya. Langsung Allah mengatakan apa? Faulaika ashabun nar. Kalau Allah menggambarkan bahwa adalah orang-orang yang berbuat dosa, oke lah, kalau berbuat dosa, tinggal nanti ditimbang amalnya. Masih begitu, masih punya harapan. Tapi kalau berbicara masalah riba, tidak begitu. Ketika berbicara masalah riba, Allah langsung mengatakan dengan hukumnya, wahar riba. Allah haramkan riba. Allah juga langsung mengatakan fantaha, berhenti. Tapi kalau sudah tahu dilarang dan kemudian lagi masih transaksi riba, Allah langsung mengatakan dengan kalimat faulaika ashabun nar. Maka mereka itulah para penduduk neraka, para ahli neraka, langsung divonis neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak hanya itu. Allah kuatkan lagi statement orang yang masuk neraka gara-gara riba dengan cara apa? Hum fiha khalidun. Dan dia kekal di dalamnya. Coba bayangkan. Bukankah orang yang bertransaksi riba mungkin dia masih sholat, dia masih sodakoh, dia masih melakukan puasa, dia melakukan amal yang lainnya. Allah nggak nilai itu lagi. Langsung Allah kenapa? Dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya. Selesai. Nauzubillah min dzalik. Berarti apa? Kalau seperti ini sikap Allah dalam menyikapi masalah riba, seharusnya seperti ayat seperti ini jangan dianggap hal yang sepele. Dengan berdalih macam-macam. Nanti kan kita bahas bagaimana dalih orang-orang yang masih menghalalkan riba. Selanjutnya, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu menghendaki, ingin menghilangkan semua praktek-praktek riba. Tujuan syariat itu adalah untuk menghilangkan praktek-praktek riba, untuk melawan praktek-praktek riba, untuk menghilangkan semua transaksi-transaksi yang berbau riba. Wa yurbis shadaqah, dan menyuburkan, menyemangatkan untuk bersodakoh. Nah, sekarang kalau dalam kandungan ini, kita perlu tahu definisi riba itu adalah nilai tambah yang diambil oleh seseorang dari akad pinjam meminjam. Seseorang pinjam uang 1 juta. Kemudian dalam akad tertuang kesepakatan bahwa dia akan mengembalikan 1.020.000. Maka transaksi tadi itu yang 1.020.000 itu namanya riba. Berapa bunganya terserah. Misalnya 1.100.000 misalnya, maka itu juga transaksi riba. Sehingga apa? Ketika bicara masalah riba, maka yang dipahami di sini kaitannya dengan akad pinjam meminjam. Kenapa? Kemudian Allah menyampaikan wa yurbis shadaqah. Kemudian maka Allah ingin menyuburkan sedekah, karena di dalam Islam pahami bahwa orang yang memberikan hutang pinjaman kepada saudaranya, maka di dalam Islam itu nilainya adalah sedekah. Walaupun nanti uangnya akan dikembalikan. Dia pinjam 1 juta dan akan dikembalikan. Kamu meminjamkan itu dinilai oleh Allah sebagai sedekah, dan Allah menyuburkan seperti itu. Maksudnya apa? Tolong menolong. Allah ingin menghidupkan yang seperti itu. Yang berikutnya, wallahu yuhibbu kulla kafarin athim. Allah itu sangat tidak suka kepada orang-orang yang menentang, melawan Allah dan juga pendosa.
yang dengan kesadarannya dia masih melakukan dosa. Dia tahu ini dilarang tapi tetap melakukannya. Selanjutnya, ayat yang 276, ini biasa saja tentang amal soleh. Kita lompat ayat 278. 278 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Ini yang saya sampaikan tadi. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sekecil apapun bentuk riba. Jadinya sekecil apapun bentuk riba, maka apa? Tinggalkan. Ini kalimat dari Allah langsung dalam ayat ini. Sehingga apa? Orang seringkali banyak berdalih bahwa nggak apa-apa pinjam pakai bunga, toh bunganya juga kecil, gitu kan? Ini bukan masalah besar atau kecilnya riba. Tapi di sini kita berbicara bahwa sebesar apapun riba, tetap nilainya sama-sama riba. Sehingga bahasa Allah apa? Waruma baqiya minar riba. Tinggalkan sekecil apapun riba. Sisa riba tinggalkan semuanya. Sama seperti halnya orang mengkonsumsi khamr. Orang minum khamr 1 ember dengan minum khamr 1 selop, sama dosanya. Sebagaimana sama halnya orang kalau minum khamr dia mabuk dengan orang yang minum khamr tidak mabuk, juga sama dosanya. Ini bukan berbicara masalah dampak. Bahwa apa yang dilakukan saja itu merupakan apa? Sesuatu yang dilarang dalam Islam. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa itu maksudnya apa? Ikuti aturan-aturan Allah. Perintahnya dijalani, larangannya ditinggalkan. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Sekecil apapun itu benar. Allah kemudian menyampaikan ayatnya dengan cara apa? Kalimatnya in kuntum mu'minin. Luar biasa. Sebenarnya ini kalimat yang ingin meledek kita. Kalau kita mengaku orang yang beriman, tapi masih bertransaksi riba, Anda bermasalah dalam masalah keimanan. Karena konsekuensi keimanan seorang itu tadi kalimatnya bertakwa kepada Allah. Ayat ini, khusus untuk ayat ini, coba perhatikan. Allah mengawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengawali dengan kalimat wahai orang yang beriman. Allah menyentuh sensitivitas keimanan kita. Kita emang beriman apa enggak? Beriman. Kalau beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bentuk takwanya apa? Di antaranya wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba, sekecil apapun itu. Kemudian Allah menyampaikan in kuntum mu'minin. Jika kamu orang iman. Maksudnya apa? Ini bahasa gampangnya kita paham apa? Kalau kamu tidak beriman kepada Allah, ya silakan lakukan apa aja. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah lakukan sesukamu, lakukan apa saja sudah. Tapi kemudian Allah menyatakan bahwa apa? In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Berarti apa? Kalau beriman, tinggalkan riba, sekecil apapun itu. Ayat terakhir, Allah menyampaikan, fa'illam taf'alu. Ini yang berat sebenarnya. Fa'illam taf'alu. Namun jika kamu tidak mau meninggalkan riba, sudah tahu kalau itu dilarang, tapi masih melakukan transaksi riba, masih melakukan akad riba, fa'illam taf'alu, jika kamu tidak mau meninggalkan itu, dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka apa? Nyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Allah nantangin kita. Kalau kita tidak mau meninggalkan riba, yaudah sekalian bikin apa? Bikin statement perang kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Berarti apa? Kita seperti nantang Allah ngajakin perang, nantang Rasulullah ngajakin perang. Sanggup kita. Ini bukan hal yang sepele. Yang berikutnya Allah sebutkan wa in tubtum.
jika kamu bertaubat, falakum rusu amwalikum, maka kamu yang menjadi hak kamu adalah nilai pokok dari harta kamu. Kamu minjemin uang, tadinya akadnya pakai riba, tapi ketika sadar, sudahlah, pinjam 1 juta, akadnya 1,50 juta baliknya, berarti 50 ribunya riba, maka kemudian ketika dia sadar, udah balikin 1 juta saja. Seperti itu. Yang berikutnya apa? La tadlimun wa la tudlamun. Kamu jangan menzolimi orang yang meminjam, wa la tudlamun. Kamu juga jangan dizolimi. Seperti itu. Ada hal yang penting yang harus kita pahami di ayat terakhir ini. Di kalimat wa in tubtum. Jika kamu bertaubat kepada Allah dalam urusan riba ini. Yang harus kita pahami, kalau Allah sudah mengangkat bahasa taubat, berarti apa? Berarti dosa yang terkait dengan ayat tersebut, ini bukanlah dosa yang kecil. Kalau Allah sudah menyatakan kalimat taubat untuk masalah, maka masalah tersebut dianggap oleh Allah sebagai dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin kita dengan istighfar selesai, kita dengan memperbanyak amal, tinggal banyak-banyakan timbangan amal. Tapi kalau untuk urusan dosa besar, seorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Saya ulangi, bahwa ketika Allah menggambarkan dengan kalimat wa in tubtum, jika kamu bertaubat, maka kalimat taubat ini menunjukkan bahwa apa? Perbuatan riba ini dikategorikan dalam Islam oleh Allah sebagai dosa besar. Nah, kalau dosa besar berarti taubat. Nah, ketika dia harus taubat, maka harus paham sebesar apa sih dosa riba? Allah memberikan gambaran. Hadis Rasulullah bahwa tadi ada 70 pilihan, ada macam dosa-dosa, 70 macam dosa-dosa besar. Dari 70 macam dosa-dosa dari riba, dari dosa riba, maka dosa yang paling rendah, yang paling ringan dari 70 macam dosa riba itu seperti dosa seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bisa bayangkan. Dari 70 pilihan dosa-dosa karena transaksi riba, maka dosa yang ke-70 yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Orang kalau tidak saking durhakanya, tidak saking gilanya, tidak ada seorang yang mau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kalaupun seseorang itu berzina, dia pasti mencari orang lain. Dan itu saja sudah dilarang. Dan itu saja sudah dosanya besar. Apalagi jika seseorang sanggup dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini luar biasa. Dosa yang sangat besar. Ternyata, dosa yang seperti itu adalah ternyata apa? Baru dosa yang paling kecil dari sekian banyak pilihan dosa riba. Jangan dianggap remeh. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah juga menyampaikan bahwa dirhamun anir riba. 1 dirham dari transaksi riba. 1 dirham itu uang perak lah. Mungkin nilainya nggak sampai 200.000. Dibandingkan dengan uang dinar. Kalau dinar itu emas. Dirhamun anir riba. 1 dirham dari transaksi riba. Baik karena dia meminjam atau meminjamkan, maka apa? Dosanya
Dosa yang meminjamkan cuman dari transaksi yang 1 dirham tadi itu, mithla sitta wasalasina zinatan. Seperti atau setara dengan dosa orang yang 36 kali melakukan zina. Gara-gara cuman 1 dirham dari transaksi riba, dari akad riba, maka apa? Dosanya itu apa? Seperti dosa bagi seorang yang sudah 36 kali berzina. Padahal dosa zina itu dosa yang besar. Sekali seorang berzina itu dosanya besar, apalagi sampai 36 kali berzina. Ini menunjukkan ini bukan hal yang sepele. Tapi yang seperti masih dianggap hal yang biasa di kalangan masyarakat. Ditambah lagi, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, ada 4 golongan yang Allah laknat karena riba. Yang pertama adalah akilahu, yang makan dari hasil riba. Wa mu'kilahu, yang memberi makan dari hasil riba, yaitu orang yang membayar bunganya. Kalau tadi yang pertama, orang yang minjamin uang. Yang kedua, wa mu'kilahu, orang yang membayar hutangnya, orang yang berhutang dan memberikan lebih. Wakatihu, tukang tulisnya. Kalau tukang tulis di sini berapa? Semua yang terkait dengan tulis menulis dalam masalah urusan transaksi riba. Maka apa? Termasuk di situ adalah orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan yang masih transaksi riba. Yang keempat, wasyahidaihi, saksinya. Saksinya juga sama. Dan di akhir hadis Rasul sampaikan, kulluhum sawa. Mereka semua berempat sama dosa. Yang meminjamkan uang, yang berhutang, yang ikut mencatat, dan yang menjadi saksi, kulluhum sawa, kata Rasulullah. Semuanya sama dosanya. Dosanya apa? Tadi itu. Seperti dosa 36 kali orang berzina. Atau setidaknya seperti seorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kalau yang seperti ini masih dianggap hal yang sepele, berarti ada yang perlu kita perbaiki dari pemahaman keislaman kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa ayat yang terkait dengan riba. Maka dalam hal ini menuntut kita untuk berhati-hati dalam bertransaksi, dalam pinjam meminjam. Karena ketika dalam transaksi ini Allah sudah tidak ridho, Allah mengharamkannya, maka ada yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikanlah, ketika Allah tidak ridho, maka Allah akan cabut keberkahannya. Karena waktu saya tidak mungkin mendetilkan semuanya. Insya Allah nanti kita pertemuan berikutnya, kita akan bahas apa saja dampak orang yang bertransaksi riba. Setidaknya ada 6 hal dampak akibat dari transaksi riba. Nanti kita detailkan. Setidaknya sekarang kita sudah punya gambaran bahwa pertama, riba itu dilarang, riba itu termasuk dosa besar, dan riba itu pembuktian dari keimanan kita. Kalau masih tetap bertransaksi riba padahal dia tahu, maka ancaman luar biasa, dan sama halnya kita nantangin Allah dan Rasul untuk ngajakin perang. Setidaknya itu harus kita pahami dulu, agar kita bisa menundukkan nafsu kita, menundukkan diri kita, agar jangan menganggap sepele masalah riba. Ya, banyak kalimat-kalimat yang menganggap sepele masalah riba. Ah, sama saja itu, sama-sama ngambil untung, cuman bahasanya beda. Yang penting kan kecil bunganya, nggak ada masalah. Yang nggak itu kalau banyak, kalau besar, kalau berlipat-lipat seperti rentenir, misalnya begitu kan. Ini tidak berbicara rentenir. Kita berbicara bahwa semua akad pinjam meminjam yang ada nilai lebih di situ, maka disitulah riba. Kalau di situ riba dan kita sudah tahu itu dilarang, kata Allah tadi apa? Wa man ada faulaika ashabun nar. Siapa masih bertransaksi riba, maka dia adalah sebagai penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan dia kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah semoga Allah izinkan kita bertemu kembali dalam
kajian ini akan saya lanjutkan tentang pembahasan riba. Setidaknya ada 6 akibat besar dari transaksi riba, dan ini juga harus kita pahami agar menguatkan lagi pemahaman kita bahwa riba itu bukan hal yang sepele. Riba itu bukan hal yang biasa, tapi riba itu suatu hal yang luar biasa dalam Islam. Sehingga insyaallah semoga Allah izinkan kita bertemu lagi dalam majelis ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tadhkirah tawasobil haq wa tawasobil sabr di antara kita semuanya, terutama diri saya sendiri, agar kita semuanya bisa terhindar dari riba, terhindar dari transaksi riba, dan berusaha untuk menyuburkan sedekah, dan bagaimana kita mengikis hal-hal yang berbau riba. Itu mungkin, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.